Hadir. Mana nih Arvin? Apa kabar semuanya? Gimana weekendnya? Kemana aja? Oh, masih pada di rumah ya? Gimana weekend kalian? Halo Ci Prilly. Mana Arvin? Arvin udah di dalam? Belum online ya? Guys, gimana kabar kalian? Weekend kalian gimana? Udah siap menghadapi market besok? Jadi aku update sedikit. Rupiah melemah ya teman-teman. Weekend suram. Kenapa Win? Kok suram? Kenapa suram? Kan kamu habis cuan saham, masa suram? Mana nih Arvin nih? Arvin. Oh, nih udah deh. Sign aja Ci buat persiapan besok. Betul. Nih udah pada siap kayaknya besok menyambut IHSG ya. Jadi besok kalau misalnya ada kontraksi, kemungkinan pagi-pagi karena rupiah melemah, ya nggak apa-apa ya teman-teman. Siapa tahu dikasih masuk saham-saham incaran kalian di support. Hai Paul. Jadi udah pada lihat ya, rupiah melemah. Ada kemungkinan bakalan bisa nyentuh sampai ke 15.000 katanya. Ya mungkin di akhir tahun atau tahun depan. Jadi siapa tahu ada yang mau shifting koleksi dolar dari sekarang atau pada beli obligasi pakai dolar, reksadana dolar. Tapi harus dipikirin kalau misalnya punya mata uang harus dipikirin kan ada spread teman-teman. Mana Arvin? Ada spread yang harus diukur. Jadi biasanya kalau mata uang, terus juga logam mulia, itu harga jual sama harga belinya kan beda. Jadi kalau misalnya mau trading, harus diperhatiin. BJTM gimana Ci? Kenapa BJTM-nya? Aku udah lama loh nggak ngeliat BJTM, BJBR. Coba ya kita lihat ya. Nah biasanya nih kalau misalnya bank-bank seperti BJTM, BJBR tuh manggungnya nanti menjelang akhir tahun. Dan belanjanya biasanya itu karena BJTM sama BJBR itu kan dia kasih dividennya gede biasanya di musim dividen. Nah orang yang mau dapetin dividennya atau manfaatin capital gainnya itu biasanya udah koleksi dari 6 bulan sebelumnya. Jadi ya kira-kira bulan September, Oktober baru pada belanja untuk BJTM dan BJBR gitu. Kalau dilihat BJTM sendiri masih bentuk new low ya. Jadi nggak usah buru-buru kalau menurut aku. Kalau teman-teman tahu biasanya di IHSG tuh ada seasonnya ya. Dan dibilang bulan Juli itu memang seringnya IHSG tuh hijau gitu, saham-sahamnya banyak. Nantinya bulan Agustus, September tuh udah mulai koreksi-koreksi lagi. Tentunya nggak semua saham ya teman-teman, tapi mayoritas. Nah kalau misalnya mau nunggu, sebenarnya menurutku kalau kayak mau BJTM, BJBR nunggu aja, nunggu Agustus gitu, September, Oktober, belinya bertahap. Kalau sekarang masih oh ini udah ada nih Arvin ya. Kalau sekarang masih bentuk new low. Jadi kalau bisa tunggu dia sampai udah bentuk new low. New low. Halo. Loh, kok kepotong, Vin? Layarmu. Oh, kepotong? Iya. Udah. Habis ngapain, Vin? Ngapain aja weekend? Nggak ngapa-ngapain, Ci. Di rumah baca buku. Nggak ngapa-ngapain. Belum bisa keluar juga ya? Kamu kan di Jakarta apa di mana sih? Iya. Surabaya, Ci. Oh, di Surabaya toh. Ya sama juga kan kena PPKM Iya. darurat. Oke, Iya, jadi sama tadi aja, Ci. aku udah update sedikit, Vin, udah tahu ya, Ya? apa rupiah melemah ya. Iya. Dan Betul, Ci. kebetulan kalau misalnya disambungin sama IHSG sendiri, IHSG kan kemarin lagi ada di area resistance. Jadi ya Iya.
Bisa jadi besok masih ada pelemahan, tapi kalau misalnya melemah, justru saham-saham yang uptrend siapa tahu dikasih ke support saham inceran Supportnya, kalian malah betul. jadi bisa beli ya Vin ya. Ya, betul. Karena ini kesempatan ini sih, kayaknya pagi-pagi merah gitu ya, terus tiba-tiba Hmm, hijau nanti. iya, Itu, itu lumayan tuh, udah dapat gain berapa? buat copet-copet ya lumayan buat fast trade. Iya, iya Tapi lumayan. PPKM diperpanjang, emang PPKM diperpanjang? Masa sih? Diperpanjang, Ci, sampai tanggal 2. Sampai tanggal 2. Astaga. Jadi setiap minggu extend kayak gitu ya caranya biar Iya, biar nggak terlalu iya, bikin panik. Jadi di extendnya setiap minggu iya, deket-deket mau itu. iya, Ini ya iya, sekalian ini ya apa ngumuminnya tuh sekalian banget gitu pas IHSG tuh di resistance ya suka kayak gitu ya. iya, selalu selalu begitu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya turun ya kita Iya. jadi punya kesempatan. Nah, by the way minggu depan juga ini jadwalnya sekarang tanggal apa sih? Jadwalnya pooling ya kalau nggak salah ya. Poolingnya Iya, Bukalapak Bukalapak tuh. ya. Apa kayak? Heeh. Ya, Tanggal 28 sampai 30. Jadi teman-teman yang eh, memang sudah berminat untuk ngikutin disclaimer on ya teman-teman, kita di sini bukan ajakan aku soalnya sedih banget lihat kalau misalnya sekarang orang yang bahas Bukalapak dibilangnya pom-pom, Vin. Padahal padahal cuma bahas iya, doang. Jadi kan itu aplikasinya ada di tangan kalian, teman-teman. Jadi kalian mau beli mau iya, enggak itu terserah kalian. Pasti kalau yang mau beli juga udah dianalisa kan. Jadi jangan lupa poolingnya tanggal 28 sampai 30 Juli. Teman-teman cari tahu ya cara ngikutin poolingnya di sekuritas kalian masing-masing gimana gitu. Kalau waktu di Ajaib aku pernah share caranya terus kalau nggak salah aku udah masukin di highlightnya Ajaib. Kalau kamu ada Mirai nggak, Vin? ada, ada. Kalau di Mirai Kemarin gimana, ditawarin Vin? book building. Kalau di Kemarin tawarin Mirai, book building. oh gitu. Kalau di Mirai cara poolingnya gimana, Vin? Sama Kamu tahu dikasih nggak? form juga Dikasih dari form juga. sekuritasnya. Iya, By email suruh kontak atau salesnya. di kita buka websitenya? Disuruh kontak salesnya masing-masing, Ki. Disuruh Oh di kontak salesnya, habis, ya, habis itu dikasih formnya gitu, nanti disubmit ke mereka lagi. Oh, Gitu oke. sih. Karena Mirai biasanya pakai broker offline ya, sama kayak BNI Iya, Sekuritas. pakai, betul, 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 Ki. Iya. Ini juga makanya besok aku udah siap-siap ke bank, mau ke bank, mau apa taruh dana. Iya, di Ajaib lebih praktis, senyamannya aja teman-teman. Betul. Ya, Oke, senyamannya aja kita sih. mulai jawab-jawabin pertanyaan dulu ya. Robin dulu nih, Ya, Robin, boleh. anggota grup kita. Jadi kalau teman-teman tahu di aku kan ada grup, tapi sebenarnya grupnya lebih ke kita bahas investasi juga, tapi banyak kan sukanya pada trading gitu. Tapi kalau misalnya ada mau dibahasin apa, kita suka jawabin juga. Arvin juga di grup aku, Arvin tim teknikalnya nih, yang sering ngasih Mm-mm. teknikal-teknikalnya. Jadi kalau misalnya ada yang mau join nanti DM aja. Atau di sini ada anak-anak grup. Mantap-mantap tuh rekomendasinya Arvin. Iya, Pokoknya kita kebetulan kalau pas di grup kena. disesuaiin ya Vin ya, di grup tuh Iya, disesuaiin walaupun kita kasih stock picking harus disesuaiin sama stock universe kalian juga gitu. Jadi hmm. misalnya aku ada kasih stock picking, Arvin ada kasih stock picking, Ko Jason ada kasih stock picking, tetap keputusannya ada di kalian. Kalian nyamannya saham yang mana? Hmm. Bener ya Vin ya? Iya, betul betul. Karena nggak semua orang bisa switch sama saham-saham tertentu. Misalnya cuma Hmm. ratusan gitu. Kadang orang juga nggak kuat menghadapi resikonya kan. Nah, Hmm. makanya dikasih yang seribuan atau puluhan ribu Hmm. gitu. Supaya psikologisnya nggak naik turun gitu. Iya. Kan kita juga ada saham-saham kayak saham trading high risknya. Peris, Cuma kan ya, kalau ya, buat teman yang sibuk kerja, pasti kan kita udah ingetin hmm, duluan, udah dikasih disclaimer ya, duluan nih di, high risk. Jadi kalau betul. yang kerja better cari-cari yang lain-lain aja gitu yang lebih aman. Oke, kita jawabin Robin dulu. Gimana cara manajemen untuk trading yang paling bagus menurut Cici apa? Dibagi berapa kali masuk atau sekaligus masuk? Arvin dulu deh jawab. Oke, kalau saya sih personally bisa dibagi jadi dua gitu ya. Bisa dibagi jadi dua atau
Waduh, ini yang mati aku apa Arvin? Bentar, bentar ya. Sampai dibagi menjadi Yang mana? 2. Oke. Udah Ci, udah dengar ya? Udah, Atau atau masih ini? Udah ya? udah oke, udah oke. Tadi Oke, kayak itu oke. doang. Jadi, oke. Jadi dibagi dua ya. Kalau saya sih personally dibagi dua. Biasanya kita kan biasa udah ngukur ya support resistant. Nah, jadi ketika tahu supportnya, biasa pas turun itu aku ngambil dulu tuh, ngambil separuh dulu. Nanti ketika reversal ngambil lagi separuh. Jadi kalau misalnya ternyata kita ambil pas support ternyata dia jebol, resiko kita cuma separuh gitu. Makanya ngambil entry-nya 2 kali. Itu sih alasannya gitu. Oke. Jadi Tapi kalau mungkin ngambil 2 tuh ya. Oke, tapi kalau misalnya nih Vin, katakanlah misalnya buy on breakout gitu ya. Udah di buy on breakout, Hmm, baru masuknya setengah. Karena setengah buat jaga-jaga kalau misalnya dia turun hmm. sampai ke support. Abis buy on breakout, baru masuk setengah, ternyata sahamnya abis itu besok-besoknya rally kencang. Kamu biasanya average apa di mana? Kalau aku average Atau udah up-nya biarin aja tunggu cuma setengah? koreksi. Kalau average up-nya tunggu koreksi. Jadi Di ketika swing naik berikutnya ya? tunggu koreksi. Ya Ya. betul. Karena percuma kita ngambil di atas, siapa tahu kita di pucuk kan. Makanya kita Hmm, ngambil iya bawahnya, benar. mengambil bawahnya ketika reversal baru ambil lagi gitu. Jadi ya average up ya hitungannya. Cuma kan dapatnya kan lebih Iya. ini, lebih maksimal kan gitu. Karena dapatnya di titik Mm-mm. poin bawah gitu. Kayak contohnya kemarin tuh di grup kita kayak Agi gitu ya Vin ya, pas kita Ya, Zoom betul. Arvin juga udah sempat ngingetin Pak kalau misalnya retrace terus sama Agro kemarin dipakai buat average up kayak gitu kan, sama Antam Ya, juga ya, nanti kalau misalnya sudah breakout bisa dipakai buat average up daripada pergi di bawah. betul. Mantap mantap. Kok Arvin hilang? Arvin hilang. Ada, Ini ada kok. ada. Si Alin. Halo, Ci. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya harga saham itu kalau kita trading kan lebih besar potensi untuk kita menang itu di saham-saham uptrend ya dibanding saham downtrend. Bisa nggak sih sebenarnya trading di saham downtrend bisa aja tapi resikonya jauh lebih gede gitu. Lebih baik di saham uptrend atau misalnya sideways tapi yang range-nya tuh lebar. Nah kalau misalnya saham uptrend yang sehat itu kalau misalnya dia bentuknya tuh kayak anak tangga gitu. Kita kalau misalnya ada naik anak tangga, teman-teman tahu kan, atau misalnya kayak misalnya mau ke puncak kan pasti jalannya naik, turun, naik, turun. Tapi turunnya itu jauh lebih tinggi dari dasar yang sebelumnya gitu. Nah, di situ maksudnya Arvin untuk kita melakukan average up. Ya, Kalau aku betul. pribadi, kalau aku nggak yakin sama, maksudnya bukan nggak yakin ya, misalnya ya karena kan sekarang market volatil ya, setuju sama Arvin. Iya. Jadi bisa dibagi dua atau kalau aku yakin banget di satu harga bisa, tapi harus ingat teman-teman harus siapin dana. Jadi uang kalian tuh jangan dihabisin semua 100%. Misalnya nih modal trading kalian tuh 10 juta untuk misalnya 3 sampai 5 saham misalnya ya contoh. Nah, 10 jutanya tuh jangan kalian habisin karena siapa tahu di tengah jalan ada opportunity yang kalian nggak tahu. Jadi kalian bisa siapin itu. Nah, biasanya kalau aku itu dulu diajarin sama Ko William. Jadi Ko William itu salah satu foundernya investor muda. Jadi tergantung kalau marketnya misalnya lagi uptrend atau misalnya saat kita lagi beberapa saham banyak yang lagi uptrend, itu misalnya kita sisain aja untuk dry powder tuh misalnya nggak lebih dari 30% gitu. Tapi kalau lagi downtrend, dibalik gitu. Misalnya kita tradingnya sedikit aja, dry powdernya kalau bisa di atas 50% kayak gitu. Jadi ketika ada kesempatan-kesempatan datang, kita tuh nggak bingung, nggak kehabisan uang gitu. Pokoknya jangan 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 takut ketinggalan kereta teman-teman, karena kesempatan itu selalu datang gitu. Oke. Jadi nggak usah buru-buru uang kalian, wah ngelihat saham ini lagi habis arak nih satu kali langsung uang kalian besokannya dipakai saham atau Hmm, besokannya bukannya naik malah ARB ya, Vin ya. betul, betul, betul. Mau nambahin nggak Vin? Nggak ada sih, Ci. Kalau aku personally setuju ya sama Ci Olive ya, dimana kalau aku punya uang 100% untuk trading, aku akan sisain beberapa porsi untuk idle cash ya. Jadi misalnya kayak cuma 20%, jadi yang di tradingnya cuma 80. Nah, jadi 80 itu kita bisa bagi jadi mungkin tergantung nominal Hmm. nominal yang kita masukin ya. Kalau nominal yang kita masukin gede, ya berarti diversifikasinya lebih besar. Kalau nominalnya agak kecil ya kita masukin 5 aja gitu. Nggak usah banyak-banyak. Itu sih. Iya.
Kalau kebanyakan juga takutnya pusing. Nanti pas market jalan nih, Betul, malah bingung mana yang harus dijual, mana yang harus di average up dijual. gitu nggak sih, Vin? Iya, benar. Jadi mantaunya yang agak susah ya. Kalau misalnya terlalu banyak universe-nya juga sulitnya di situ. Nanti ketika market crash bingung mau jual yang mana nih Oh iya gitu. benar-benar. Kalau market crash mau jual yang mana ya kan? Cepet-cepetan tuh tangannya. Hmm, Nah, by the way terkait dengan money management sendiri kan apa sih kalau yang namanya money management tuh ada hubungannya sama mindset kita kan ya teman-teman. Kebetulan ya, kemarin aku habis baca buku. Coba logikanya diginiin nih. Misalnya teman-teman itu jadi pedagang buah tomat gitu ya. Tomat tuh buah apa sayur? Ya pokoknya itulah ya. Kalau ya, misalnya teman-teman mau jualan tomat nih, terus teman-teman pasti ambil dari pemasukan sedikit dulu karena teman-teman tahu tomat itu kan gampang busuk kan barangnya gitu. Kayak berapa hari nggak laku mungkin dia bisa busuk gitu, nggak tahan lama istilahnya. Nah, teman-teman misalnya ambil satu kerat dulu gitu, atau misalnya kayak satu dus gitu. Nah, di dalam satu dus itu kan nggak mungkin juga semuanya pasti bagus atau semuanya pasti hmm, laku. Tapi paling nggak, kalau ya, mayoritasnya laku, 80%-nya laku, 20%-nya nggak laku, which is kalian tetap mendapatkan keuntungan, ya kan? Dibanding kalian, misalnya kalian jualan tomat, terus tiba-tiba ada supplier datang bilang, kamu langsung aja beli satu kontainer. Saya janjiin kamu pasti bisa jual satu kontainer ini dalam waktu 3 hari. Itu namanya, itu kalau itu udah pasti kalian itu namanya menceburkan diri ke dalam masalah kalau kayak gitu, karena kalian tahu gak mungkin dalam waktu 3 hari udah pasti laku semua gitu, atau dalam waktu beberapa hari pasti laku semua gitu. Jadi kalau yang pertama, kalau kita trading sudah pasti ada yang namanya resiko, jadi kita harus mengukur dulu resiko kita seberapa gitu. Lebih baik hmm, sedikit-sedikit dulu dibanding kita langsung cari masalah, ambilnya gede gitu dengan janji-janji manis di market bahwa besok saham ini arah, besok saham ini bakalan naik terbang ke segini-segini. Itu kan harapan ya, Vin ya. Karena belum ya, tentu betul juga betul. beneran pelanggan kita beli tomat kita gitu, sama juga di market gitu. Namanya analisa, prediksi, proyeksi, adanya probabilitas gitu, bukan pasti 100%. Kalau menurut Arvin gimana? Ya. Iya, setuju ya, Ci ya. Kita kita dalam trading tuh kebanyakan orang yang salah itu ketika mereka mikirin profitnya dulu, nggak mikirin resikonya. Kebanyakan kan orang mikir profitnya 20%, tapi resikonya dia nggak ngitung ke bawahnya berapa persen. Nah, permasalahannya itu adalah ketika kita terlalu optimis ya terhadap sebuah market, optimis terhadap sebuah profit itu, makanya mereka istilahnya kayak bermimpi gitu ya, berangan-angan untuk mendapatkan profit itu. Padahal resikonya juga ada gitu ya. Ketika membeli saham yang salah atau posisinya salah, itu juga ada resikonya gitu. Jadi setuju sih. Oke, Ci. Biasanya di Porto itu ada berapa emiten ya? Apa semakin diversified, semakin baik? Jawabin, Vin. Oke, kalau Porto itu sebenarnya kalau idealnya ya maksimal tuh 10 lah. Nggak, jangan banyak-banyak gitu ya, karena kita bukan fund manager. Jadi kalau kita bukan Hmm. fund manager ya kita ya 10 aja Bikin udah indeks banyak sendiri. gitu ya. Iya, malah bikin indeks sendiri kan, gitu. Makanya kita bilang kita bukan fund manager. Jadi ketika kita punya terlalu banyak, kita nggak bisa mantau nih. Ketika take profit, bingung mau take profit yang mana. Ketika stop loss, karena terlalu banyak, jadi bingung gitu. Jadi maksimal tuh 10. Kalau idealnya tergantung dana ya. Mungkin kalau dananya gede, mungkin bisa 10 gitu ya. Kalau dananya nggak terlalu besar, ya 5 cukup gitu. Nggak usah banyak-banyak. Supaya kita diversifikasi itu istilahnya bisa dapat tengah-tengahnya. Antara konsentrasi, konsentrasi itu kita bisa dapat reward yang lumayan ketika trade, tapi diversified juga gitu loh. Jadi jangan semua ditaruh di satu basket. Nggak gitu. Gitu. Jadi harus ada diversifikasi dan ada konsentrasinya gitu. 10 lah maksimal. Gitu, Ci. Cici gimana, Ci? Menurut Cici gimana? Itulah tadi jawaban kamu udah keren banget, sama lah. Sama ya. Uh, ada lagi. Wah, gelasnya overtight. Besok by Asus. Ada aja dicocok logi si Erwin. Ini Willy Tio Sanjay ini Erwin, Vin, anak grup. Oh, oh iya ya, Erwin. Aduh, apalagi ya.
ciri-ciri false breakout ya. Mungkin aku bantu jawabin ciri-ciri false Iya, boleh breakout. dong. Ya, ketika suatu saham tuh breakout ya, teman-teman, harus lihat volumenya. Ketika volumenya itu nggak tinggi dan dia break candle-nya nggak full body atau ada candle ada ekornya, itu biasanya potensi terjadi false gitu. Jadi cara untuk menghindari false breakout mungkin aku udah pernah share di sebelumnya, cuma aku share lagi. Cara menghindari false breakout adalah kita harus tunggu penutupan market sebenarnya untuk kita bilang yang valid ya. Jadi jam 14.45 itu kita baru ambil keputusannya di situ. Karena ketika sudah 14.45 itu udah nggak terlalu banyak bergerak tuh candlenya. Karena kalau candlenya full ya full. Kalau candlenya ini ya ada ekornya ya ada ekornya gitu. Jadi sering banget ketika kita lihat dia breakout di pertengahan hari, tiba-tiba ternyata di akhir sesi false ternyata. Nah, kita harus antisipasi dengan kita kan sudah tahu nih resisten breakout-nya. Tinggal tambahin aja 1% gitu kurang lebih. Kalau tambahin 1% aja masih bisa masuk dan dia breakout dengan candle yang bagus, volume yang bagus, itu berarti biasanya valid. Gitu. Jadi false breakout tuh intinya jangan sampai dia ngekor lah, ada ekor di atas. Itu biasanya kurang bagus sih biasanya. Itu. Jadi teman-teman kalau misalnya kalau misalnya breakout itu yang bagus itu yang candlenya tuh kalau bisa yang Marubozu karena di situ kelihatan psikologinya gitu. Berarti memang bayarnya banyak yang mau kalau misalnya ada ekor, apalagi ekornya panjang, itu kan ada price rejection dalam artian berarti masih banyak pelaku pasar yang nggak setuju harga saham ABCD naik melebihi harga tertentu kayak gitu. Jadi kalau misalnya salary juga masih banyak, ngapain kita lawan ya, Vin ya? Betul, betul. Ngapain gitu. Kecuali kita duitnya gede banget ya kan, Dunia puluhan ya. miliar, mau kerek harganya sendiri nggak apa-apa. Betul. Iya. Ngapa? Kalau kita duitnya gede ya kita hajar sendirilah di saham-saham yang kecil pasti breakout. Gitu. Nih, Kernando C nganut value investing kan gini. Jadi aku tuh sebenarnya dari dulu, aku nggak tahu ya teman-teman followers yang bilangnya tuh aku itu value investor. Dari dulu aku selalu bilang aku tuh investor biasa doang. Tapi memang aku kalau misalnya beli saham yang investasi banyak juga mostly yang pakai pendekatannya value investing. Tapi bukan berarti aku murni value investor. Dari dulu setiap ada orang yang ngomong, Cici value investor ya? No, I'm not value investor. Aku investor biasa dan aku lakuin trading kayak gitu. Oke, nih, Cholif dan Ko Arvin, pas pemula di pasar saham punya pengalaman boncos banget nggak? Karena jam terbangnya belum banyak. Arvin dulu. Ya ada dong. Kita di awal-awal pasti boncos dulu baru bisa untung. Kalau saya personally ya. Kalau aku personally itu biasanya aku sih boncos duluan ya, baru bisa untung. Saham yang aku boncos tuh Unilever karena mikirnya kan blue chip kan. Pasti orang mikirnya oh blue chip pasti aman gitu kan. Itu kan pasti logika awal orang kan gitu kan. Dan Unilever barangnya di mana-mana. But end up kan ternyata tidak sesuai ekspektasi kan. Nah, kita di saat itu ya namanya masih pemula ya waktu itu ya. Kita mau cut loss aja rasanya kayak kayak susah gitu rasanya. Coba ketika kita sadar bahwa ternyata cut loss itu penting dan itu bisa diputerin di saham lain, itu mindset itu yang penting gitu. Padahal orang-orang itu takut banget cut loss. Malah kalau profit di hold gitu kan. Ketika dia turun masih hold gitu. Padahal itu sudah waktunya TP. Nah, kalau pengalamanku sih di Unilever itu pengalaman yang membuat aku itu belajar banyak lah. Di pasar saham tuh belajar banyak. Dari technical, fundamental, semua pelajarin semua kan. Nah, dari situ baru ngerti, oh ternyata Unilever tuh kayak begini gitu. Jadi dari situ pelan-pelan mulai belajar sama orang-orang dari technical, fundamental tuh semua orang belajar gitu kan, baca buku dan sebagainya. Jadi dari situ udah dapat tuh ilmu-ilmu dari berbagai macam orang, dan tinggal di switch saja kita kira-kira yang bagus yang mana. Gitu Ci. Kalau Cici sendiri ada nggak pengalaman yang kayak boncos-boncos gitu? Oh ada, pasti Oh, ada lah.
Pasti ada banyak. Aku malah tahun 2020 itu pas kita sempat rebound, kan bulan September 2020 sempat turun lagi tuh pas Pak Iya, Anies iya, Baswedan bilang apa PSBB. tarik rem darurat itu ya. Kan Beneran, sebelum iya itu kan betul sempat betul. rally dulu tuh, habis penurunan bulan Maret, habis itu rally lagi kan, kayak 3 bulanan gitu, Iya, walaupun nggak all time iya. high gitu. Di situ aku pakai buat cut loss HM Sampurna aku. Jadi aku punya HM Oh, kayak Sampurna sempurna. di harga berapa ya? Pokoknya akhirnya aku cut loss itu lumayan, dapat rally itu di sekitar 18 atau 20% gitu. Aku pindahin. Pokoknya benar-benar 2020 itu yang aku pertahanin itu cuma waskita gitu. Oh, Cuma kita. waskita. Tapi aku pakai cut loss-nya itu benar-benar pas lagi rebound yang 3 bulan itu. Karena aku dikasih tahu waktu itu Oh, sama Ko William. Jadi kalau misalnya kita udah kepalang tanggung nih, harga saham yang kita punya turunnya tuh udah gini ya, tapi nggak semua saham bisa kayak gini. Maksudnya dalam arti saham-saham yang beneran ada isinya gitu. Itu pakainya jangan bener-bener pas jatuh bam di bawah. Kan biasanya suka ada apa pantulan tuh berapa persen. iya, iya, Itu paling betul. enggak lumayan Betul. gitu. Misalnya tadinya kita minus 30% katakanlah, karena ada pantulan technical rebound, jadi bisa misalnya cut loss di 20% atau 15%. Itu kan lumayan banget kan, ngebantu kayak gitu. Itu Iya. jadi waktu pas rebound yang setelah bulan Maret itu aku sempat pakai cut loss, terus aku ganti saham, aku ganti kayak BBRI, terus BBCA yang gitu-gitu deh pokoknya. Cuma waskita yang aku pertahanin karena aku masih yakin sama story SWF. Even waktu pas itu berita SWF belum rame gitu. And then ternyata benar mendekati akhir tahun berhembus tuh SWF dan akhirnya berhasil keluar. Tadinya tuh minus 75%, Pin. Itu minus Oh, terbesar oke. aku sepanjang sejarah aku di saham, dan Ya, akhirnya bisa keluar di uh, profit 10% gitu. Aku keluar tuh kan padahal itu sempat rally lagi kan. Aku keluar itu di ya, sekitar 1.200-an. Padahal was kita kan akhir tahun kemarin sempat kayak ya. 1.500 gitu-gitu kan. Karena aku mikirnya kayak udahlah profit 10% ini udah bersyukur banget dibanding harus CL 75% yang kemarin Tujuh, gitu kan. betul, betul, Iya, betul. gitu. Jadi terus ditambah tahun kemarin juga ya itu aku masih punya cash, jadi bisa ngebantu banget untuk apa beli-beli saham, average down segala macam. Itu kenapa aku bilang money management itu sangat penting teman-teman. Dan dari situ ya pelajaran yang aku ambil adalah aku langsung belajar makroekonomi. Jadi aku ambil Nah, iya. ambil ambil kelas khusus makroekonomi karena aku mau tahu kenapa sih kok bisa kayak gini gitu. Hmm, Itu yang iya, men-trigger iya. aku untuk aku belajar makroekonomi. Jadi kejadian crash gitu. Karena kan apa crash terus kita tuh maksudnya ekonomi jatuh itu pasti akan kita alamin beberapa tahun ke depan Iya, karena itu sudah siklus ekonomi kan, sudah ada memang betul. ada waktunya ekonomi sedang peak, ada waktunya ekonomi krisis, itu nggak bisa kita hindarin teman-teman. So supaya kita nggak mengulang kesalahan misalnya nih yang kayak tahun 2020 kemarin atau misalnya tahun 2008 atau tahun 99, ya harus belajar sama makroekonomi terutama buat investor-investor karena kan kalau biasanya investor itu kan pegangnya agak lama ya, jangka panjang di atas 2 Iya, tahun 3 tahun. Itu harus belajar makroekonomi kalau menurutku. Walaupun gini, Warren Buffett kan ada bilang nih apa nggak usah peduliin makroekonomi gitu ya kan, fokus aja sama saham kita. Masalahnya berbeda teman-teman. Warren Buffett itu dia investasi di bursa Amerika yang maksudnya jauh lebih dewasa dari kita bursanya gitu, hmm, jauh-jauh lebih iya. dewasa dari IHSG. Kalau IHSG tuh berbeda gitu, kita emerging market, IHSG belum sedewasa itu gitu. Jadi pasti kalau ada makroekonomi gejolaknya tuh akan benar-benar kena banget gitu. Gitu sih kalau Hmm, menurut. Jadi kalau misalnya kita belajar ekonomi paling enggak ya kita tuh tahu kapan harus ngurangin porsi di market, kapan kita misalnya harus agresif, kapan misalnya kita harus perbanyak diversifikasi ke obligasi atau ke deposito atau misalnya kalau logam mulia kayak gitu. Tahun lalu itu Vin, aku kan punya logam mulia kan. Aku hmm. jual-jualin bulan April pas harganya naik tinggi banget. Iya, naik tinggi. Iya. April Mei itu iya aku jual-jualin, aku pindahin ke saham Hmm. gitu. Ah, good move sih, Ci. Itu sama ceritanya kayak kayak aku dulu itu jual saham pas 2019 akhir, Hmm, hmm, hmm. pindahin ke US dollar. Sama persis ceritanya. Jadi Maret kan naik banget kan, Iya, tinggi, itu mulai naik lepas. tinggi banget tuh. Ya,
ya naik tinggi banget, terus jual, beli stock market yang lagi ARB gitu. Jadi timing is penting sih, timing. Iya. Nah, nih kita jawab pertanyaan dulu. Oke, Vin, BBCA Hmm. teknikalnya boleh nggak di-share insight-nya? BBCA itu selama dia masih bertahan di atas 30.000 itu masih bagus ya. Kalau kita lihat dia berapa kali bertahan di atas 30.000 itu masih oke ya. Kalau dia jebol lagi berarti dia akan kejar support berikutnya mungkin di kisaran 28.500-an. Jadi kalau sekarang kita lihat selama BBCA masih bisa bertahan di atas 30.000 itu harusnya ada yang jagain sih di 30.000 itu. Jadi 30.000 itu udah cukup murah ya untuk BBCA gitu. Oke. Saya diblok sama ngerti saham gara-gara bully Unilever. Oke, mau nanya, naruh SL sebaiknya di mana ya? Ini trading future. Saya kadang sering kena dulu, dia naik kok. Aku nggak trading future sih. Mungkin Arvin ada masukan? Eh, Kalau futures tuh basically kita kan harus ngerti technical ya. Tetap sama aja prinsipnya ada ngerti technical. Tergantung dari cycle trennya. Misalnya kalau trennya sideways, ya berarti kita taruh di support di bawah 1% di bawah support. Kalau trend line, uptrend ya sama juga ya. Ketika jebol trend line, candle close dia jebol trend line, biasa kita keluar gitu. Tapi biasanya itu tergantung daripada orang style masing-masing ya. Kadang orang misalnya break pertama kali, dia ternyata reversal. Kan itu sering kejadian ya. Terjadi false break namanya. Ketika terjadi false break itu, biasanya kalau misalnya di satu emiten atau di mana yang sering terjadi false break, kita harus tunggu konfirmasi satu candle lagi. Nah, tapi kalau misalnya kayak yang misalnya jebol, langsung jebol, ya kita kita langsung cut aja di pada saat itu. Kasih spare lah. Jadi jangan di support jebol dikit satu tick dua tick udah cut. Biasa saya Hmm, kasih spare 1% gitu misalnya. 1% untuk dikasih spare supaya tidak terjadi false break gitu. Itu sih caranya untuk taruh stop loss. oke. Em, apa? Aku akan jawab tuh tadi di atas. Kol atau sawit? Dua-duanya oke, apalagi menjelang akhir tahun, teman-teman. Ya, Kalau kol karena musim dingin ya, permintaan China biasanya meningkat. Kalau misalnya sawit, nanti menjelang akhir tahun tuh Diwali gitu-gitu. Kalau pokoknya ingetin aja kalau sawit itu dari India, permintaan terbesarnya kalau kol dari di China. China gitu. Ci, tahu ujung kenaikan itu gimana ya? Gini ya, sebenarnya kan banyak orang yang kayak pengen beli di harga terendahnya, jual di harga tertinggi. Tapi nggak ada yang tahu pucuk itu di mana kecuali udah terjadi pembalikan arah. Cuma bisa dikira-kira biasanya gitu loh. Misalnya pakai Fibonacci atau misalnya uh, resistance, ya Vin ya. Coba Arvin Ya, jelasin. ya. Sebenarnya kalau kita nentuin, ya sama seperti yang Ci Olive bilang ya. Jadi kita nggak bisa nentukan titik tertinggi, kita jual di titik optimum gitu ya. Kita kan juga bukan dukun gitu ya, bisa Hmm, tahu semuanya gitu ya. Cuma kita bisa memprediksi kira-kira pada saat nyampe resisten ini dia akan balik arah gitu. Atau kita bisa pakai Fibonacci, mungkin trend based Fibonacci, ada yang pakai macam-macam lah ya. Nah itu sebenarnya semua tools itu bisa digunakan. Cuma kita biasanya ya istilahnya kalau kita TP-nya ya kita bisa melihat kira-kira stop loss kita di berapa, ya kita hitung aja risk to reward ratio-nya berapa. Ketika sudah nyampe target itu, ya kita disiplin untuk TP gitu ya, karena ketika kita masih berharap untuk hold terus, mungkin aja di titik tersebut dia akan turun. Ketika dia turun, nanti dia naik lagi. Nah, pertanyaannya kan kalau dia naik lagi gimana? Ya nggak apa-apa, dibiarin aja. Tunggu koreksi lagi, kita baru ambil gitu. hmm, hmm. Gampang. Soalnya aku kalau TMMX takut dibanting kayak katanya. BMMX Apalagi ya, itu ya, yang udah kayak langit kali itunya. Tapi ya tetap gini, jadi kalau misalnya takut dibanting, teman-teman kan di setiap sekuritas tuh ada fitur ya, automatic sell. Kalian tuh sebenarnya bisa tinggal pasangin aja kalau kalian takut, apalagi misalnya kalian sibuk kerja nih. Misalnya takut, aduh Ci, saya takut misalnya lagi kerja tiba-tiba turun 6% gitu ya, nggak tahu-tahuan. Ya udah dipasangin trailing stop aja. Cara pasang
trailing stop orang tuh beda-beda. Ada yang nunggu misalnya dia turun sampai di bawah low sebelumnya. Ada yang nunggu misalnya dari turunnya sampai beberapa candle sebelumnya. Ada yang nunggu, aku pernah lihat cara seorang trader, kalau dia karena dia mainnya fast trade, dia bilang kalau dia turunnya, harga sahamnya dari tertingginya turunnya misalnya 35% aja dari harga tertinggi ya, dalam artian kita misalnya udah cuan nih. Udah cuan katakanlah 15%, dari harga tertinggi tiba-tiba harga sahamnya turun 3-5%, yaitu berarti batas trailing stop orang tersebut gitu. Jadi ya gimana pasang trailing stopnya itu benar-benar harus kalian yang trial and error gitu. Nanti ketemu tuh cocoknya yang seperti apa kayak gitu. Tuh. Oke, nih ada yang nanya, Ci, cara screening saham buat trading yang bukan itu, tadi ada di atas deh, ada pertanyaan, aku jawabin yang atas dulu. Ci, cara screening saham yang ada potensi naik gimana? Oh, sama deh ini yang nanya. Tahu nggak sih kalau cara screening saham zaman sekarang tuh menurut aku ya jauh lebih mudah. Kalau menurut aku, karena apa, ada sosial media teman-teman. Ya nggak sih, Vin? Ya. Iya, betul. Atau gampang lah, kita cek sekitar kita kan, kira-kira lagi butuh apa. Sesimpel itu sebenarnya. Contohnya misalnya tabung oksigen lagi langka. Ya sudah, cek AGI, tinggal cari entry point, selesai. Gitu aja sebenarnya. Nggak sulit itu. Apalagi kalau sahamnya lagi uptrend ya. Itu. Tinggal tunggu koreksinya aja, ambil. Nanti Iya. tinggal tunggu TP berikutnya. Gitu aja. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Bener-bener sekarang tuh lebih mudah sebenarnya cara screening saham. Apalagi kalau cuma buat kalian yang trading ya. Kalau misalnya untuk invest ya mungkin kalian butuh effort ya. Cari data, apa segala macam. Kalau misalnya kayak trading gitu, lihat aja yang lagi banyak diomongin apa. Tapi bukan berarti ini lagi banyak diomongin 25%, besokannya kalian langsung HK ya. Kalau bisa lihat teknikalnya juga. Terus ya sama seperti yang tadi Arvin bilang, lihat momennya lagi apa. Kemarin COVID naik, tabung oksigen langka. Terus misalnya, apalagi? Yang gitu-gitulah, kalian lagi baca, iya vaksin. Terus kalian lagi baca berita apa misalnya, tiba-tiba ada perusahaan apa mau masuk apa, gitu. Oke, ICBP gimana, Ci? Pegang di 9.200. Oke, jadi menurutku kalau yang masuk ICBP itu biasanya ya, orang-orang mau investasi. Kalau kamu yakin sama perusahaannya, average down lah. Gitu. Cuma average down-nya di berapa? Coba Arvin bisa bantuin. ICBP ya. Kalau ICBP mungkin bisa tunggu di level 8.400-an ya. Kalau itu menarik sih. 84 atau Buat 83 down ya? Ya, ya. Karena ini sudah, kalau kita lihat secara teknikal tuh udah bikin higher low ya, which is very good sebenarnya. Ya arahnya sudah mengarah ke atas gitu ya. Kalau kita ngomong targetnya berapa ya mungkin terdekat 9.800 ya. Terdekat. Buletin 10.000 lah. Yes. Tadi aku lagi baca berita, Vin. Terus apa namanya kan dibilang gitu ya, daya tariknya IHSG itu sekarang kan teknologi ya, maksudnya buka sama Tokopedia mau IPO gitu ya, daya tarik untuk bisa narik investor asing gitu. Seminggu kemarin kan investor asing juga masuk 1 triliun, 1,1 triliun. Nah selain itu sebenarnya daya tarik lainnya adalah saham-saham blue chips, itu banyak banget yang harganya udah jatuh teman-teman, which is Betul. sudah mungkin ada yang under value banget, udah ada yang under value, ada yang mendekati under value gitu. Kalau misalnya waktu itu ada yang ikut minggu kemarin ya, ada yang ikut clubhouse-nya yang punyanya investor bahagia itu, yang undang Pak Lukas sama Kokris Angkasa, itu kan dibilang nanti itu ada saatnya teman-teman, perusahaan-perusahaan yang growth yang sekarang naiknya tinggi akan ada saatnya itu sangat under value dan orang pasti taking profit, dan akan ada saatnya saham-saham yang misalnya blue chips kemarin yang gede-gede atau saham value yang benar-benar under value banget dan nantinya money flow pindah ke situ gitu kan. Coba aja dilihat, maksudnya Unilever yang sebagus itu ketika valuasinya sudah terlampau mahal banget ya akan ada fund-fund yang ngejual kan gitu, dan harganya akan turun juga gitu. Nah nanti juga bisa kayak gitu. Nah bisanya itu kapan? Ini aku yang mati apa Arifin yang mati ya?
Guys, ini Arvin yang mati atau aku yang mati ya? Oh, Arvin yang mati. Iya gitu. Jadi di market itu kan siklus, ada siklusnya gitu. Jadi akan ada saatnya saham-saham yang lagi tidur sekarang lagi turun-turun bakalan naik. Ya dilihat aja Unilever 2017 itu kan udah benar-benar over value, maka makin lama valuasinya ketika kinerjanya nggak ngejar kenaikan harganya secara naluriah gitu, lama-lama pasti akan apa ya istilahnya? Maksudnya akan apa sih sebutannya itu mengikuti fundamentalnya gitu. Hah? Habis baterai emangnya? Oke. Kayak gitu teman-teman. Nah masalahnya nih kapan jadi overprice-nya, kapan jadi bubble-nya ya nggak ada yang tahu ya. Kalau sekarang sih kayaknya belum. Masa iya Tokopedia nanti IPO nggak dikasih manggung dulu untuk beberapa waktu ke depan gitu. Bentar ya, ini kayaknya Arvin ini deh. Udah aku invite. Keputus sih, sorry. Iya. Putus. Apalagi kalau misalnya teman-teman tahu kan kalau misalnya Google, tapi ini balik lagi ya jangan ditelan mentah-mentah gitu. Google sama Tencent itu ada prediksi katanya Indonesia tuh nanti tahun 2025 itu jadi pemimpin pasar di ekonomi digital. Jadi targetnya tuh pertumbuhan CAGR-nya itu 23%. Kalau di tahun 2020 ekonomi digitalnya nanti GMV-nya akan bertumbuh prediksinya CAGR 23%. Kalau di tahun 2020 GMV Indonesia itu di angka 44 miliar US dollar, diproyeksikan di tahun 2025 di angka 141 miliar US dollar. Balik lagi jangan ditelan mentah-mentah, namanya juga analis ya, kita juga harus lihat. Ya bisa aja orang-orang tersebut bisa aja benar, tapi maksudnya teman-teman jangan terlalu telan mentah-mentah gitu. Tetap jaga-jaga gitu. Oh nih, dari tadi banyak yang nanya MTech nih, Vin. MTech ya. MTech udah cuan banyak karena telat bangun, pagi cuannya makin tipis. MTech itu kemarin kan sempat koreksi ya. Kemarin sempat mantul dari trendline-nya, ya selama dia masih mantul dari trendline-nya dan tidak break, harusnya masih oke untuk di hold ya. Kita lihat lagi aja besok gimana. Harusnya oke sih, harusnya ya. Banyak yang punya MTech nih, kayaknya ini tentang Bukalapak nih kelihatannya. Iya, gara-gara Bukalapak ya. Betul. Tuh Bukalapak oversubscribe 4 kali se-hype itu ternyata. Iya, saham teknologi ini kan unicorn pertama. Jadi teman-teman kan rencananya katanya ya, menurut di berita sih abis Bukalapak itu kan ada Tokopedia yang mau IPO, terus ada GNT, habis itu ada Traveloka gitu. Jadi kalian siap-siap. Apalagi kalau kalian yang suka liburan pakai Traveloka tuh siapa tahu mau jadi pemilik sahamnya gitu. Jadi seharusnya sih ada warna baru. Semoga saham-saham teknologi ini, digital dan teknologi ini bisa tetap mempermanis IHSG supaya tidak ada capital outflow di tahun 2022 nanti karena adanya tapering ya, Vin ya. Iya, betul. Dengar-dengar juga itu ya, nambahin si cepat ya. Katanya juga mau IPO. Nah, itu juga gede juga tuh si cepat. Seru ya. Jadi semoga bisa jadi daya tarik gitu. Malahan asingnya nanti bukan capital outflow malah masuk tuh pas tapering. Karena perlu diperhatiin juga teman-teman. Di Amerika itu DJI kan naik terus ya.
Nasdaq naik terus gitu. Iya, Jadi di sini. sebenarnya Betul. mereka tuh udah over value mungkin udah. Maksudnya batas kenaikannya juga udah bisa terbatas. Jadi bisa jadi justru investor asing ngelihat yang masih punya potensi kenaikan besar justru di emerging market, salah satunya adalah Indonesia gitu. Karena kan IHSG Ya, kita sudah beberapa bulan belum kemana-mana ya Vin ya. Jadi potensi ya, siapa betul. tahu mereka melihat potensinya untuk naik lebih besar dibanding di Amerika yang sudah terbatas. Setuju nggak sih, Vin? Ya, setuju. Blue chip kita itu murah-murah gitu. Maksudnya sudah sangat-sangat murah gitu ya. Sangat-sangat bagus harganya. Jadi kalau kita bilang blue chipnya udah bagus harganya, ya yang kita tunggu trennya udah mulai naik baru kita beli gitu kan. Supaya kita Mm-mm. tidak Nggak lama kena yang nunggunya pada ya, saat itu. Betul, betul. supaya nggak lama nunggunya. Exactly. Kadang maksudnya tuh teman-teman yang masih pemula ini gini loh, Vin. Tahu nih perusahaannya tuh bagus, tapi nunggu lamanya tuh nggak mau gitu loh. Kayak aduh kok nggak jalan-jalan Betul. ya, misalnya baru minat apa malah tambah turun ya. Jadi untuk menghindari hal tersebut, seperti yang Arvin bilang tadi, ya udah untuk meminimalisir resiko atau misalnya untuk mengurangi supaya kalian gak terlalu tambah uh, mengurangi supaya kalian nggak lama nunggunya, tunggu sampai nanti terjadi pembalikan arah ya, misalnya udah 2 kali Ya, swing low gitu. ya. Tunggu, kadang banyak juga Ci yang maksudnya baru Astra gitu ya megangnya. Cuma minusnya baru 6% udah bingung. Udah bilangnya kebakaran. Iya, udah kebakaran. Padahal Gimana yang itu di kan kripto sesuatu tuh? yang biasa. Iya, betul. Itu kan sesuatu yang biasa ya. Jadi tinggal kita punya money management aja gitu. Di Nah, kripto malah lebih parah, aku minus aja 40% tuh. gitu. Eh, ada lagi, kita coba cek. Ci, ikut IPO buka nggak? Ada yang tanyain Ci. Ikut ya. Ikut. Cici ikut. Disclaimer ya teman-teman, aku nggak mau loh gara-gara aku sebenarnya males ya jawabnya kayak gitu, takutnya kayak gara-gara Ci Olive beli aku mau beli gitu. Aku takut itu kan uang kalian ya, nah takutnya maksudnya uang itu kalian perlu atau gimana gitu. Kalau aku pribadi sih ya, aku kalau misalnya nggak dapet pooling, aku justru nggak mau beli sahamnya di market kalau dalam waktu dekat. Nggak tahu ya kalau misalnya nanti ke depan gimana-gimana Hmm. semuanya udah berjalan IPO, kita udah tahu maksudnya bobotnya berapa persen di IHSG dan segala macam, itu beda cerita. Tapi kalau sekarang kalau aku sendiri nggak dapet di pooling, aku nggak mau beli kalau misalnya di market. Kalau Arvin gimana? Sama, sama. Karena kita ngapain beli yang lagi hype gitu kan. Kecuali kita Hmm. dapat di primary market, Pooling. is okay gitu ya. Ya, kalau kita ngambil di primary market, is okay. Tapi kalau kita ngambil di secondary market, saya rasa enggak sih. Tunggu Hmm. koreksi aja lah. Iya. Gitu. Sampai ketemu lah, maksudnya petanya mau kayak gimana mereka-mereka itu pas sudah IPO ya, Vin ya. Biar Ya, jelas dulu gitu. Oh nih, Vin, Ci tipsnya dong biar cuan capek boncos mulu. Coba Arvin. tipsnya, tipsnya ini ya, cari saham yang uptrend aja. Udah tipsnya itu. Atau cari saham yang maksudnya udah mulai menunjukkan pembalikan arah, kita baru ambil di Mm-mm. situ. Yang karena kita bilang kalau menurut aku personally, aku istilahnya aku tahu perusahaan ini bagus gitu ya. Tapi aku mau lihat teknikalnya bagus juga nggak. Kalau teknikalnya masih belum bagus, aku kan percuma kan ngikutin turunannya. Daripada aku ngikutin turunannya, mending tunggu pada saat naik, naik dulu, membentuk low, baru ambil di situ. Jadi resiko kita sangat rendah. Dan kita nunggunya nggak lama. Iya. Gitu. Jadi kan kalau misalnya teman-teman kalau kita trading atau investasi itu ada yang namanya risk appetite. Jadi tergantung kalian bisa nunggu seberapa dalam. Ada orang yang misalnya gini loh, oh nggak apa-apa gue beli aja di harga segini misalnya, katakanlah ya. Misalnya, oh nggak apa-apa deh, nggak usah misalnya nih mau investasi, nggak usah. Misalnya mau belinya HMSP, nggak apa-apa deh, nggak usah nungguin dia terjadi pembalikan arah dulu. Gue bisa nunggu kok, ya itu nggak apa-apa gitu. Hmm. Tapi kan ada orang Ya, lain yang misalnya aku mau investasi Ci, aku nggak mau nunggu, ya udah berarti pakai caranya coba di apa ya, istilahnya coba pakai ditambahin teknikal gitu biar lebih cepat ya, gitu. Tapi kalau ada orang yang nggak mau lihat teknikal dan bisa nunggu, oh misalnya oh saya bisa nunggu 6 bulan 1 tahun, kayak masalah banget gitu. Dan sama juga misalnya kita beli di kayak gini contoh, ada kemarin satu saham gitu ya, terus kan ada yang nanya misalnya Ci,
bagusnya beli di harga berapa. Kalau aku tuh sometimes masih kayak gini, misalnya ini perusahaan bagus, terus broker summary-nya oke, aku lihat harga rata-rata dari si broker summary-nya. Jadi aku gini misalnya, ini sometimes yang nggak semua saham bisa diberlakukan sama. Terus aku bilang, kalau aku selama harga di market sekarang di bawah average dari para big money yang masuk ke situ, aku akan beli gitu. Misalnya aku belinya bertahap. Tapi ada orang yang aku nunggu aja dulu nanti misalnya sampai supportnya benar-benar kebentuk ada di mana. Nah, aku dan orang tersebut kan bisa aja berbeda. Mungkin kalau aku, oh ya nggak apa-apa, aku orangnya masih bisa nunggu. Misalnya di bawah turun 10% dulu, karena aku masuknya bertahap. Tapi ada orang lain yang kayak, nggak mau males nunggu 10% dulu, mending masuk yang lain dulu. Nanti kalau benar-benar udah ketemu polanya, base-nya, baru masuk ke situ. Gitu lah teman-teman. Jadi harus disesuaikan dengan gaya kalian ya, Vin ya. Ya, kecuali juga kan ada juga orang yang invest buat dividen kan, Ci. Kalau dividen kan kita bilang harganya makin turun makin bagus kan, gitu. Iya, Jadi contohnya apa, berbeda-beda Vin? gitu. Kan Arvin juga Kalau ada tuh sahamnya. banyak ya kalau kita bilang gudang garam gitu ya. Kemarin kan Nah, murah. Nah, terus BBRI ada ya. BBRI juga ada kan gitu. Jadi memang banyak gitu ya. Jadi banyak banyak istilahnya kayak tergantung dari pola investasinya sendiri. Kalau perusahaannya bagus dan rutin membagikan dividen, harganya makin turun, ya beli aja. Mm-mm. Nggak usah pusing. Toh juga kita kan bilang jangka panjang kan. Kalau Iya, secara jangka panjang masa harganya nggak naik gitu. Itu aja sih. pasti kan kalau teman-teman biasanya ya yang aku tahu gitu kayak teman-temanku kayak Arvin juga tuh biasanya kita punya yang namanya core stock teman-teman. Jadi yang saham-saham memang kita pegang Betul, jangka panjang. Jadi kita trading juga betul. tapi kita punya juga saham core stock yang dipegangnya itu tahunan. Nah, kalau core stock ini kan Ya, biasanya misalnya ada bagi dividennya kalau dia murah dan kita percaya perusahaan tersebut masih punya growth, ya kita beli gitu. Karena kalau core stock ini semakin lama dipegang, apalagi dividennya bertumbuh setiap tahun dan dividen payout ratio-nya belum sampai 100%, which is ada potensi berapa tahun kemudian dividen payout ratio-nya akan menyentuh 100%, kita udah punya di harga awal. Itu dividen kita nantinya berapa tahun bisa gede banget. Kita ambil contoh misalnya BBRI ya. Kalau teman-teman nih punya di harga 4.000 aja, kalau nanti BBRI misalnya IPS-nya balik ke 2019 di harga di IPS 280 katakanlah, itu dividen teman-teman kalau nanti dividen payout ratio dia udah 100%, itu dividen teman-teman 7% loh gitu. Belum dihitung hmm, capital gain gitu kan. Tapi masa iya dividennya BBRI cuma mentok sampai betul. dividen. Masa iya IPS-nya BBRI cuma mentok di 200-an. 270 gitu, Betul, gitu betul. teman-teman. Oke nih, Ci, cara melihat saham turun mau dibawa naik itu gimana? Arvin yang jawab. Eh, kita bisa lihat ini ya dari yang sering terjadi ya. Ini istilahnya untuk tips saja ya. Kadang itu ada saham kan misalnya ARB nih, buka Z ARB gitu kan. Nah, kadang itu dia bisa tiba-tiba buka ARB-nya, satu tick di atas ARB. Itu biasanya kalau aku personally ya spekulatif buy lah. Siapa tahu Hmm. dia naik kan gitu. Simpelnya kan gitu. Karena dia udah dihajar turun. Kalau dia turun pun ya turunnya kan cuma satu tick. Kalau dia jebol ARB ya paling 7% gitu kan. Nah, tinggal di money managementnya aja. Apakah kita mau masuk besar atau masuk kecil. Kalau saham kayak gitu kan berisiko ya. Kalau Hmm. kita masuk kecil aja, siapa tahu di bawah naik kan Hmm. untuk dari merah jadi kuning aja itu udah 7%. Belum Hmm. dia jadi hijau. Kalau jadi hijau udah 10%. Nah, kalau cara melihat saham yang turun mau dibawa naik itu simpelnya adalah mungkin bisa dikombinasikan dengan broker summary-nya ya. Kalau kita lihat broker summary-nya ternyata yang ngambil banyakan institusi, itu biasanya kebanyakan dibawa naik biasanya. Biasanya ya, nggak mesti. Pas Gitu. lagi turun, dibelinya sama broker institusi ya, Vin ya. Iya, broker institusi. Gitu. Apalagi kalau pas lagi turun malah tambah banyak tuh akumulasinya. Biasanya ya, nggak selalu Nah, teman-teman. ya nggak selalu. Nah nih, time frame untuk baca chart pattern itu bagusnya week, monthly, or daily, Vin. Oke, uh, jadi kita harus tahu time frame untuk baca tren. Biasanya untuk baca tren tuh time frame yang gede. Jadi kayak daily, weekly itu kan besar-besar ya. Nah, biasanya kalau aku personally lihat chart pattern tuh di
time frame besar. Contohnya kayak weekly, daily gitu. Tapi kalau entry point, aku masuknya di time frame yang kecil. Kayak 15 menit, 30 menit, itu baru bisa kelihatan. Oh, di sini tuh kayak support batas bawahnya dan susah banget jebolnya. Dan kelihatan kan volume candle-nya itu kelihatan banget kan. Nah, kalau sudah di breakdown kayak gitu, candle-nya kelihatan, kita bisa tahu nih, oh ini sudah supportnya. Nggak bisa turun lagi, susah untuk turun lagi. Jadi kita ya beli aja di daerah supportnya gitu, untuk entry point-nya ya. Karena kalau kita lihat candle daily kan cuma 1 hari, ya kan? Iya, Cuma satu candle doang. Kalau di breakdown 5 menitan kan kita kelihatan banget kan, iya. oh ini candle-nya gede, ini candle-nya kecil gitu. Itu sih. Ya, itu bisa tips juga tuh kalau teman-teman lagi lihat misalnya ada saham lagi ARA nih. Misalnya baru 1 jam, 2 jam pertama ARA, terus kalian mau masuk, lihat aja tuh dari candle 5 menitannya gitu. Siapa tahu sebenarnya ada Iya, kebentuk di dalam situ gitu. Karena biasanya kalau candle ARA, dia kan suka ada turun-turun dulu tuh. iya, Sementara betul. crossing apa segala macam, lihat di candle 5 menit, 10 menitnya gitu. Itu biasanya yang mau fast trade. Ini lucu banget nih Rehan, tapi tahu broker institusi main feeling dong. Nggak main feeling, kan ada datanya di sekuritas kalian. Terserah, bisa lihat di Indo Premier, bisa lihat. Nggak tahu di Mirai bisa lihat nggak, Vin? Di Di Ajaib bisa Mirai lihat. bisa juga sih, bisa. Kode-kodenya kalian harus hafalin, yang biasanya memang dipakai institusi, yang biasanya dipakai sama Hmm, retail. Tapi bukan berarti sebenarnya gini ya, yang biasanya dipakai retail bukan berarti juga nggak bisa dipakai sama big money gitu. Kadang ada betul, betul. juga orang-orang yang high net worth itu pakai sekuritas em, yang biasa dipakai retail gitu. Sama juga kalau misalnya ada juga broker-broker yang memang khususnya institusi doang. Kalau misalnya individu dia nggak bisa gitu. Dari situ kan kelihatan gitu. Oh iya Ci, baru tahu aku. Iya, misalnya Iya, kayak apa? Kayak institusi itu misalnya KZ, institusi luar. Terus ada juga yang bisa dipakai dua-duanya, misalnya kayak CC. CC itu kan bisa dipakai sama institusi juga, bisa sama retail juga. Kayak gitu-gitu loh teman-teman. Jadi kayak misalnya gini loh, kan suka rame itu waktu itu, Vin, ada yang ngomong, kalau XC masuk pasti diguyur. Tapi perlu diperhatiin loh, sekarang malahan aku sering lihat XC juga banyak dipakai sama high net worth investor. hmm, Maksudnya betul. individu yang duitnya gede gitu. Jadi jangan terpaku sama yang kayak gitu. Lihat aksinya, nggak usah lihat nama. Kalau nama itu kayak nomor 2, tapi lihat aksinya gitu. Biasanya kan dari aksinya masuknya berapa tuh ketahuan nih, ini institusi apa retail ya gitu ya kan. Apalagi kalau misalnya konsisten tuh, dia turun nih berapa hari, tapi konsisten gitu. Misalnya konsisten masuknya tuh di rentang harga, misalnya di satu saham gitu. Kok broker ini padahal harga sahamnya turun udah seminggu, tapi setiap hari dia beli misalnya 5M, 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 5M setiap hari. Itu kan konsisten kan, bukan yang kayak sekali dia beli doang. Misalnya hari ini sekali langsung gede, bisa aja besok dia jualan. Tapi kalau konsisten Ya, dia pelan-pelan, 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 berarti kan lagi akumulasi gitu, teman-teman. betul. Nih Aziza, oke kita jawabin yang seriusnya deh. Cara screening saham pakai Iya. apa? Vin, jawabin. Cara screening Screening saham, sahamnya apa dulu nih? Trading apa invest? Kita hari ini bahasnya trading dulu aja ya. iya, Coba, Vin, Arvin oke. gimana? Ya, kalau cara screening saham, kita bilang kan kalau aku personally, aku biasa kan seperti aku bilang, aku pantau berita dan sebagainya, lihat sentimen ke arah mana. Nah, baru kita breakdown ke sektornya. Misalnya sektornya kayak perbankan. Perbankan itu kan ada bank buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 kan. Nah, kita lihat arahnya misalnya bank digital. Ya, kita lihat bank digital tuh siapa yang teknikalnya bagus. Nah, ketika Hmm, lihat teknikalnya bagus, baru kita putusin, oh ini bagus, ini bagus, ini bagus gitu. Nah, akhirnya dipilih satu yang menurut kita oke, satu maksimal 2 lah per sektornya, nggak usah banyak-banyak. Karena ketika dia naik bareng, naiknya bareng, turunnya bareng gitu. Jadi kita mesti pilih dari situnya. Cara screeningnya sebenarnya semudah itu. Atau biasanya kalau aku personally, misalnya lihat running trade gitu ya, lihat running trade yang rame siapa. Nah, ketika lihat hmm, yang rame, bukan berarti aku langsung ambil di saat itu, tapi harus lihat teknikalnya secara keseluruhan. Siapa tahu, misalnya di satu screen itu kelihatan nih, oh ini lagi uptrend. Cuma pada saat aku buka screen, lihat chartnya, ternyata teknikalnya masih belum mendukung nih. Ketika teknikalnya belum mendukung, ya ngapain aku entry gitu kan. Nah, hmm, tapi aku sudah pasang alarm, misalnya ketika dia nyentuh support, udah alarmnya bunyi.
ketika alarmnya bunyi aku langsung lihat candle-nya gimana gitu. Jadi seperti itu sih cara screening dan cara entry point-nya gitu. Kalau untuk investing, Cici gimana kira-kira? Itu tadi nanya buat trading sih. Kalau investing tuh sebenarnya depends banget ya, depends on apa. Ada cara kayak top down analysis, ada bottom up analysis. Jadi kebetulan tadi di atas ada yang nanya tuh, Ci, better mending lihat dari sektornya dulu, baru ke sahamnya atau ke sahamnya dulu. Jadi kalau top down analysis itu kita lihat makroekonominya dulu, habis itu kita ke sektornya, baru ke sahamnya. Kalau misalkan bottom up itu lebih ke sahamnya dulu, habis itu baru ke atas gitu ya, makroekonominya mendukung atau enggak gitu. Kalau misalnya aku sendiri, both aku pakai sih dua-duanya gitu. Ada yang kadang aku beli karena top down analysis, kayak sebenarnya kan kayak misalnya sentimen apa teknologi digital itu kan kita dari top down dulu kan, dari makroekonominya dulu kan, lagi mau bergeraknya ke arah mana gitu, ESG segala macam. Nah kalau misalnya yang bottom up itu kita lihat dari sahamnya dulu. Tapi um, kalau yang kayak gitu aku biasanya tuh saham-saham yang kayak misalnya aku udah tahu sektornya pasti masih bagus beberapa tahun ke depan, misalnya apa banking ya. Kalau banking udah aja langsung ke sahamnya duluan, yang mana gitu. Kan pasti kan kalau saham banking top of mind-nya kan itu aja kan kalau misalnya buat jangka panjang. Ya, Kalau betul kecuali betul. kalau misalnya mainnya momentum doang, momentum dalam artian karena mau manfaatin capital gain kalau misalnya saham tersebut bagi dividen, contohnya bank-bank daerah. Jadi bank-bank daerah itu kan kalau manggung, teman-teman perhatiin deh, baca historinya. Bank-bank daerah itu kalau manggung tuh di bulan-bulan tertentu aja, ada di bulan-bulan lain yang mereka tuh harga tuh turun terus. Nanti ramenya di bulan-bulan misalnya kayak semester kedua, baru orang mulai ngumpulin lagi jualan deket-deket bagi dividen. Setelah bagi dividen, bank-bank daerah tuh biasanya turun, kayak gitu-gitu teman-teman. Oh nih, berarti maksudnya kalau berita baru keluar perlu dianalisa dulu ya, jangan langsung beli. Iya, harus tetap analisa. Misalnya kita lihat berita nih, oh ada berita ini itu dilihat dulu harga sahamnya. Udah, maksudnya teknikalnya seperti apa ya, Vin ya? Dan emang Ya, beneran nggak betul. di dalam tuh ada volume gitu, ada volume kan kita kalau misalnya mau tahu berita itu valid atau enggak kan kelihatan biasanya di volume, di broker summary kayak gitu ya, Vin ya. Emang Ya, volumenya betul. belakangan lagi rame gitu, ada yang ngumpulin. Berarti kan ya bisa jadi beritanya valid. Tapi kalau misalnya ada berita tapi kosong melompong, volumenya di bawah rata-rata, Nah, itu nggak tahu kan jadi ya. Gitu. Jadi mesti lihat teknikal sih. Lihat teknikal, lihat grafik, lihat fundamentalnya gimana, apakah benar sesuai dengan itu, ada yang ngumpulin nggak, itu semua faktor kita bisa masukin gitu ya. Jadi jangan pakai satu faktor aja, tapi bisa pakai beberapa faktor gitu. tadi ada yang nanya, Colive pakai sekuritas berapa? Aku pakai 4, tapi yang aku sering pakai cuma 2, Ajaib sama BNI Sekuritas. Tapi aku ada Sukor sama ada Indo Premier juga. Pokoknya uang aku itu terbesar itu di BNI Sekuritas, baru di bawahnya Ajaib gitu. Jadi 2 itu yang paling sering aku pakai. Gitu. Aku tuh suka takut tau gak kalau misalnya nyebut-nyebut sekuritas kayak gitu, Vin. Takut kelihatan Iya, di beberapa summary. betul, betul, betul. Takut kelihatan di beberapa summary. Oke, Makanya ini kita nih ngomong, Arvin deh. ya, Arvin yang iya, jawab deh, soalnya Arvin kan maksudnya ini Intu sama MTech juga kan Ci, bahas IPO buka dong sama efek ke MTech katanya. Maksudnya kalau IPO Ah, buka itu efeknya apa ke MTech? kalau IPO buka pasti ada efek ke MTech ya. Kalau kita bilang MTech kan yang punya Bukalapak kan, gitu. Secara balance sheet pasti gelembung ya, karena MTech kan, Bukalapak kan valuasinya akan berkali-kali lipat kan, which is akan mempengaruhi ke balance sheet-nya MTech. Nah, tergantung dari investor, kita lihat kan mereka dapat Bukalapak nggak mungkin gede nih, masukin dana berapa, keluarnya cuma berapa gitu kan. Nah, uang sisanya ini dibuang kemana? Bisa jadi ke MTech, karena MTech kan sudah listed kan, yang which is gampang diperjualbelikan. Nah, ketika exit point-nya kapan? Mungkin ketika Bukalapak sudah officially melantai, itu orang-orang profit taking di MTech. Kemungkinan ya, karena uangnya kan sudah balik Hmm, ditaruh di MTech lagi kan. Nah, ketika iya. taruh di MTech, dia akan naik,
ketika nanti exit point-nya di mana ya ketika Bukalapak IPO. Ketika Bukalapak IPO itu ya sudah gitu. Ya, karena bisa jadi memang kemarin orang-orang udah entek karena Omni dan juga Bukalapaknya ya. Jadi ketika Bukalapaknya udah IPO, ya udah langsung ke Bukalapaknya aja gitu. Ngomong-ngomong ya, tadi aku lagi baca. Jadi tentang bank digitalnya BCA, Vin, si Blue itu. Jadi kan mereka udah Jarum tuh udah kasih statement kan bahwa ekosistemnya mereka itu yang mereka incar adalah Blibli-nya, dan ternyata aku baru tahu Blibli-nya itu Blibli adalah grupnya Jarum. Terus selain Blibli, Mola TV sama satu lagi apa ya tadi, bentar. Oh, sama tiket.com. Jadi tiket.com itu juga grupnya Jarum gitu. Jadi ekosistemnya Blue BCA itu nantinya adalah itu. Blibli, Mola TV, dan tiket.com. Blibli sendiri kan sekarang masih peringkat ke-7 ya. Jadi ya kita nggak tahu mungkin dengan meluncurnya Blue Digital nanti apakah akan ada perbaikan di Blibli-nya atau seperti apa gitu. Jadi kenapa sih kalau bank-bank ini sekarang ngincarnya tuh e-commerce? Karena e-commerce itu udah punya data gitu, udah punya ekosistem yang terbangun, baik itu dari sisi penjualan dan juga pembelian. Jadi biasanya kalau e-commerce itu kan udah istilahnya ya, bank itu jadi lebih gampang untuk tahap awal atau screening dalam proses penyaluran pinjaman, karena biasanya e-commerce sudah punya data-data itu kan. Apalagi kalau misalnya e-commerce tuh sekarang ada yang namanya pay letter. Itu sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, teman-teman kalau punya pay letter jangan lupa dibayar ya, jangan sampai nggak dibayar, karena pay letter itu kredit score loh. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau ambil pinjaman ya, katakan misalnya di e-commerce gitu, mau ambil pinjaman di bank digital melalui e-commerce, itu kalian dilihat kalian tuh rutin nggak bayar pay letter kalian gitu, terselesaikan nggak, itu nanti jadi kredit score mereka gitu. Nantinya mereka akan kasih pinjaman ke orang-orang yang kredit score-nya tuh bagus di platform mereka gitu. Jadi kalau misalnya kalian penjual atau pembeli di sebuah e-commerce, ingat kalau misalnya punya pay letter jangan lupa dibayar tepat waktu, karena siapa tahu nanti kedepannya kalian mau pinjam uang jadi mudah gitu. Oke, Vin, nih udah jam 9:18, kita langsung aja, boleh dong diinfo besok referensinya apa? Oke, untuk minggu besok aku dulu ya, Vin. 2 aja, Vin, jangan banyak-banyak. Vin? Ya, Ci. Dengar kan? Oke, aku dulu ya. Dengar. Kalau minggu besok, aku pertama BNGA. Disclaimer on ya teman-teman, diperhatiin lagi, karena bisa aja aku salah. Jadi yang buat minggu depan BNGA, jadi buy area-nya itu sekitar di 600, bentar. Buy area-nya di, kok 600 sih? Buy area-nya di 930 sampai 950 BNGA. Ya, cut loss kalau turun ke bawah 925. Oke, targetnya itu kalau misalnya tembus 1000 dari BNGA bisa ke 1075. Satu. Yang kedua adalah CTRA. Kalau misalnya harganya besok turun ke bawah 930, itu sebenarnya bisa cicil beli aja. Karena harga rata-rata big money-nya itu di sekitar 930 ya buat CTRA. Jadi kalau misalnya makin ke bawah makin bagus. Jadi 860 sampai batasnya 930 untuk CTRA buy area-nya. Targetnya kalau misalnya bisa tembus 1000 sama bisa nyampe ke 1100 gitu. Kalau misalnya bisa tembus 1100 bahkan bisa sampai ke 1200. Itu dari aku, disclaimer on. Dari Arvin gimana, Vin? Oh ya, tadi dulu untuk CTRA kalau misalnya turun ke bawah 930 berarti kalian buy on weakness di 865 sampai 930. Tapi kalau ternyata besok dia malah break di atas 1000, dijagain aja ya, berarti belinya itu buy on breakout gitu. Arvin, 2 aja, Vin. Oke. Kalau aku mungkin buat Antam ya. Karena harga nikelnya kan naik kemarin. Harga nikelnya kan naik 2%, 3%. Antam harusnya sih bagus ya. Nah, ketika dia break 2700 itu membentuk double bottom pattern, which is harusnya bagus ya. Ketika dia break double bottom, targetnya ke 3300, 3280. Misalnya itu. Kalau hitungannya ya 20% lah. Lumayan kan gitu.
Terus selain itu mungkin watch, kalau aku personally aku masih oke with Asri ya, Alam Sutra. Kayaknya properti ini kayaknya akan jalan bareng-bareng ya kelihatannya. Kalau Alam Sutra ini pertimbangannya karena sudah membentuk base kemarin dan kemarin coba di break belum berhasil. Nah, ketika dia break mungkin akan ambil sih untuk Asri. Biasanya biasanya geraknya kencang juga. Sama ITMG. ITMG kan kemarin kan sempat breakout, sekarang retrace. Nah, kesempatan retrace itu bisa diambil gitu. Karena retrace-nya juga bagus gitu. Tuh si Rehan tuh rumah saya di Alam Sutra katanya. Iya, bisa jadi setuju banget sama Arvin, bisa jadi properti naiknya barengan. Soalnya kemarin kan BI juga udah ngumumin untuk tahan suku bunga tuh. BI reponya di 3,5%, depositonya di berapa tuh tadi aku catat kok. Depositonya di 2,7% dan bunga pinjamannya di 4,2%. Jadi bisa jadi memang satu sektor bisa berjalan barengan gitu. Cuma teman-teman harus perhatiin Alam Sutra juga kan termasuk yang laku tuh middle class ya, middle class ke bawah, CTRA gitu-gitu. Karena teman-teman harus perhatiin ya, baca berita rumah-rumah yang laku itu sekarang yang harganya di bawah 2,5 miliar. Jadi kalau misalnya kalian mau fokus ke properti, cari properti yang memang biasa jualan rumah-rumah mayoritas di bawah 2,5 miliar, ya itulah kayak misalnya Asri, Alam Sutra ya. Terus Asri itu Alam Sutra bukan dong? Asri itu apa? Iya benar, Alam Sutra. Iya betul-betul Alam Sutra. Terus sama CTRA juga, kalau misalnya pada baca berita ya, properti ini yang jualnya menengah ke bawah itu malah udah lebih dari 50% target marketing sales tuh. Kayak CTRA. Iya, CTRA aja kan mereka targetnya 5, berapa triliun, udah nyampe ke 3,6 triliun kalau nggak salah. Karena memang mereka sendiri juga bilang yang laku itu rumah-rumah di bawah 2,5 miliar gitu. Oke teman-teman, itu aja update dari kita. Kita nggak save ya untuk ininya, untuk live-nya. Oke. Nanti minggu depan kita update lagi ya, Vin. Kayaknya lebih enak di Instagram deh. IG, ya betul. Lebih enak di IG kayaknya. Iya. Benar. Oke. Ya udah teman-teman semuanya, makasih Arvin. Makasih, thank you semuanya. Bye.